membuang waktu, saya cepat saja uh, mengenai sistemik terapi pada kanker kepala leher. Head and neck cancer merupakan keganasan yang terdapat pada saluran aerodigestif bagian atas, terutama bibir, kapung oris, sinus, faring, laring, dan kelenjar ludah. Sedangkan kanker pada otak, mata, osofagus, tiroid itu tidak termasuk. Demikian juga pada scalp, kulit, otot, tulang, dan pada kepala dan leher. Manifestasi klinik tumor primer itu sering menyebabkan masalah saat makan, disfagi, dan nyeri yang mengakibatkan penurunan berat badan yang signifikan, bahkan sebelum didiagnosis. Sementara penurunan berat badan lebih dari 5% itu merupakan faktor prognostik independen untuk PFS yang lebih buruk. Pasien dengan karsinoma hipofaring dan laring stadium lanjut biasanya datang sudah dengan keadaan obstruksi, sehingga mungkin kita membutuhkan tracheostomi. Ini pendahuluannya. Tipe histologis kanker kepala leher yang terbanyak itu adalah squamous cell carcinoma, lebih dari 90%. Merupakan kanker terbanyak ke-6 dengan kasus baru sekitar 650.000 per tahun, dengan tingkat kematian sebesar 350.000 per tahunnya. Lebih dari 75% didiagnosa saat stadium 3 dan 4, atau stadium lanjut lokal dan stadium metastasis. Faktor resiko seperti merokok, konsumsi alkohol, dan infeksi HPV seperti yang dijelaskan oleh Prof. tadi. Head and neck cancer ini mempunyai prognosis yang kurang baik, utamanya pada stadium lanjut lokal, yaitu sebesar 10-50%. Sedangkan untuk stadium awal, 5-year survival rate-nya bisa sampai 80%. Sama dengan penyakit keganasan lainnya, terapi multimodalitas harus dipertimbangkan pada semua pasien. Karena memiliki prognosis yang tidak memuaskan, meskipun telah ditangani secara intensif dan terapi lokal, seperti pembedahan dan radioterapi, perlu dibutuhkan terapi sistemik. Ini adalah gambar timeline inovasi terapi pada head and neck cancer. Tahun 1920 itu radioterapi mulai digunakan di klinik, kemudian kemoterapi digunakan pada tahun 50-an. Nanti pada tahun 1990 cisplatin mulai di-approve, sedangkan cetuximab mulai di-approve di Amerika dan Eropa sekitar tahun 2005. Dalam 3 dekade terakhir terjadi perubahan paradigma terhadap peran kemoterapi pada head and neck cancer. Sebelum tahun 90-an, itu peran kemoterapi hanya terbatas pada terapi paliatif. Tetapi sekarang, tujuan kemoterapi itu sudah berubah. Dengan multimodalitas atau kombinasi terapi, hal ini memungkinkan untuk kita capai. Ini gambar, mungkin sudah dijelaskan tadi oleh Prof. Cakra. Kemudian stadium awal head and neck squamous cell carcinoma. Pada stadium dini, yaitu stadium 1 dan 2, pembedahan konservatif, radiasi, atau keduanya, itu sudah menjadi standar terapi. Lokal terapi dengan pembedahan atau radioterapi mempunyai angka kesembuhan yang tinggi, yaitu 80% pada stadium 1 dan 60% pada stadium 2, sehingga tidak membutuhkan terapi sistemik. Untuk stadium lanjut lokal, ini bisa digolongkan dalam kategori resectable, unresectable, atau borderline. Yang borderline ini yang mempunyai hasil fungsional yang buruk jika kita lakukan operasi, misalnya torasektomi. Jika tumornya operable dan tujuan utamanya adalah preservasi organ, maka konkomitan kemoradioterapi atau CCRT atau sequential dengan regimen TPF diikuti dengan radioterapi itu merupakan dua pilihan yang baik. Untuk tumor yang resectable dan yang inoperable, CCRT adalah standar terapi saat ini. Penggunaan kemoterapi induksi itu biasanya diikuti oleh radioterapi, atau CCRT itu masih sangat kontroversi.
Kemudian kemoterapi sebagai manajemen manajemen primer pada head and neck squamous cell carcinoma. Ada beberapa cara kemoterapi yang bisa digunakan sebagai modalitas terapi lokoregional, yaitu induksi kemoterapi, kemoradioterapi yang bersamaan atau concurrent, kemudian kemoterapi adjuvan dengan radiasi. Nah, induksi kemoterapi ini penggunaannya bertujuan untuk mengurangi ukuran tumor sehingga dapat meningkatkan lokal kontrolnya. Kemoterapi induksi juga bisa mengatasi mikrometastasis yang mengarahkan pada peningkatan angka survival. Digunakan pada terapi preservasi organ seperti pada kanker laring atau hipofaring untuk menghindari dilakukannya total laringektomi. Sebelum tahun 90-an, yaitu era prataksan, berbagai kombinasi obat telah diujikan, yaitu cisplatin, 5-FU, bleomycin, methotrexate, dan vinca-alkaloid, di mana overall respon rate-nya 70% dan complete responnya hanya sekitar 20-30%. Pada tahun 80-an, untuk berbagai percobaan mengkombinasi antara cisplatin dengan 5-FU, dengan overall responnya yang sedikit meningkat, tetapi nilai survival-nya tidak ada peningkatan. Ini dua trial, yaitu TEX 324 dan 323 yang membandingkan kombinasi antara 3 agent, yaitu TPF, versus 2 agent, platinum dengan 5-FU, yang dilanjutkan dengan radioterapi. Hasilnya, kedua trial ini menunjukkan overall survival dan progression-free survival yang signifikan lebih baik jika kita menggunakan regimen TPF. Ini adalah trial kemoterapi induksi yang masih ongoing, yang menggabungkan kemoterapi dengan obat imunoterapi seperti pembrolizumab, nivolumab, dan durvalumab. Toksisitas kemoterapi induksi dengan TPF ini menjadi isu yang sangat penting, di mana angka kematian akibat toksisitas dilaporkan berkisar antara 2-7%. Sehingga beberapa trial sudah dilakukan untuk mengembangkan bagaimana kemoterapi induksi yang kurang toksik atau yang lebih efisien. Penambahan leukovorin dan interferon alfa mendapatkan respon yang lebih baik, tetapi toksisitas terutama gastrointestinal dan hematologinya itu sangat berat. Penelitian lain yang mengganti 5-FU dengan cetuximab dari regimen TPF menjadi TPE, yaitu taxan, platinum, dan cetuximab, ternyata hasilnya cukup menggembirakan. Overall survival-nya secara signifikan lebih tinggi jika menggunakan cetuximab. Uji coba fase 2 dengan menambahkan cetuximab ke TPF atau cTPF selama 4 siklus mempunyai tingkat respon yang mirip dengan pemberian TPF sendiri, yaitu 86%. Tetapi toksisitasnya sangat meningkat, seperti febrile neutropenia, diare, dan mucositis. Kemudian studi Tramplin yang membandingkan radioterapi dengan CCRT, cisplatin atau CCRT cetuximab setelah pemberian 3 siklus TPF pada pasien stadium lokal lanjut. Primary endpoint-nya ini tidak ada perbedaan yang signifikan. Demikian juga pada overall survival-nya. Lebih banyak kegagalan pada kelompok yang dilakukan cetuximab, sedangkan pemberian radioterapi dengan cisplatin biasanya lebih toksik. Nah, concurrent kemoterapi. Concurrent kemoterapi ini adalah penggabungan antara kemoterapi dan radioterapi jika lokal kontrolnya tidak tercapai dengan pembedahan atau dengan radioterapi. Pada umumnya kemoterapi dapat dikombinasikan dengan radioterapi dengan cara kemoterapi single atau kombinasi dan dilanjutkan dengan pemberian radioterapi. Kombinasi kemoterapi dengan radioterapi yang terpisah dan kadang disertai dengan peningkatan
vaksinasi dari radioterapi. Kemudian kemoterapi dan radioterapi yang diberikan secara bergantian, yang jarang digunakan di klinik. Kemudian concurrent chemoradioterapi atau CCRT ini merupakan standar untuk terapi pasien lokal advance. Dengan penggunaan cisplatin selama 3 siklus, itu merupakan standar untuk lokal advance head and neck karsinoma. Penelitian menunjukkan bahwa penambahan 5-FU tidak menunjukkan kelebihan yang berarti dibandingkan dengan penggunaan cisplatin tunggal. Saat ini, NCCN Guidelines merekomendasikan CCRT dengan cisplatin sebagai pilihan yang paling disukai. Tetapi perlu diperhatikan bahwa CCRT ini berhubungan erat dengan toksisitas, sehingga perlu dipertimbangkan antara keuntungan dan risiko dari terapi tersebut. Ini adalah gambar tabel yang menunjukkan perbandingan antara induksi kemoterapi dan CCRT pada pasien yang unresectable berdasarkan hazard ratio. Ada trial oleh Heath dan kawan-kawan yang membandingkan pemberian TPF, kemudian dilakukan CCRT cisplatin versus regimen PF tambah CCRT versus hanya diberikan CCRT. Ternyata tidak ada perbedaan OS dan PFS-nya. Demikian juga trial paradigma yang menggunakan karbo atau dose pada CCRT versus cisplatin. Juga tidak ada perbedaan yang signifikan. Trial Gortek juga yang menggunakan cetuximab versus karboplatin tambah 5-FU menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan juga dalam OS dan PFS-nya. Adjuvan kemoterapi. Kemoterapi adjuvan ini pengobatan lokoregional. Tampaknya menjadi pilihan yang secara teoritis baik, tetapi beberapa penelitian gagal menunjukkan survival rate yang signifikan. Pasien-pasien dengan stadium lanjut ini mempunyai risiko yang tinggi untuk terjadinya metastasis lokoregional sebesar 60% dan metastasis jauh 20-30%. Dua studi randomize yaitu RTOG dan EORTC menunjukkan manfaat kemoradioterapi pasca operasi dengan penambahan cisplatin selama 3 siklus pada pasien dengan risiko yang buruk seperti adanya ekstensi ekstrakapsuler dan positif margin. Keduanya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam mengontrol lokoregional dan DFS. Overall survival juga signifikan meningkat pada studi EORTC. Data tentang adjuvan kemoterapi ini masih sangat terbatas sehingga jarang digunakan sebagai terapi adjuvan yang rutin. Kemudian kemoterapi paliatif pada tahap tertentu pasien HMCC ini keganasannya sudah tidak dapat lagi diobati, baik melalui pembedahan atau radiasi, misalnya karena kekambuhan lokal atau bahkan metastasis jauh. Pada keadaan ini terapi yang dimaksud bersifat paliatif dan harus bersifat individual, sehingga ada keseimbangan antara efektivitas yang diharapkan dan toksisitas pengobatan. Seringkali monoterapi ini diberikan secara sekuensial, lebih disukai dibandingkan dengan kombinasi. Kombinasi cisplatin dengan 5-FU responnya lebih baik jika dibandingkan dengan monoterapi. Tetapi efek sampingnya lebih sering dan survival rate-nya ini hanya sedikit meningkat. Sedangkan kombinasi taksan dengan platinum secara signifikan itu tidak lebih unggul dibandingkan kombinasi platinum dan 5-FU. Peningkatan yang signifikan dalam hal survival dari 7,4 bulan menjadi 10,1 bulan itu dicapai melalui pemberian atau penambahan antibodi anti-EGFR terhadap kemoterapi konvensional dan dikenal sebagai standar baru untuk pengobatan paliatif pasien head and neck cancer. Masuk ke target terapi. Istilah target terapi ini mengacu pada zat small molecule yang memiliki efek samping pada target molekul tertentu, misalnya growth factor yang merangsang jalur sinyal intraseluler.
Contoh lain dari target terapi termasuk monoklonal antibodi dan tyrosine kinase inhibitor. Dibandingkan dengan kemoterapi klasik, aktivitas target terapi terhadap tumor itu lebih spesifik sehingga menimbulkan lebih sedikit efek samping. Monoklonal antibodi terhadap EGFR. EGFR ini merupakan salah satu growth faktor yang paling banyak diteliti. Terdapat 4 famili proton kogen, yaitu HER1, HER2, HER3, dan HER4. Paling sering overekspresi pada head and neck carcinoma. Terdapat beberapa monoklonal antibodi yang targetnya EGFR. Cetuximab ini yang paling memperlihatkan efek efikasinya pada head and neck carcinoma. Saat ini terapi target sudah established sebagai pilar keempat pengobatan bersamaan dengan pembedahan, radiasi, dan kemoterapi klasik. Cetuximab merupakan antibodi monoklonal yang simerik imunoglobulin G1 dengan targetnya adalah EGFR. Cetuximab juga merupakan agen terapi target pertama yang digunakan pada head and neck. Penelitian oleh Bonner ini membandingkan radioterapi dengan cetuximab versus radioterapi saja pada lokal advance, itu mendapatkan hasil durasi median kontrol lokoregionalnya pada radioterapi dengan cetuximab itu 24 bulan dibandingkan 15 bulan pada kelompok yang hanya diberikan radioterapi saja. Kemudian median survival rata-ratanya adalah 49 bulan pada terapi kombinasi, sedangkan pada radioterapi saja ini hanya 29 bulan. Cetuximab telah diuji dalam kombinasi dengan kemoterapi, yaitu cisplatin pada pasien yang recurrent dan metastasis jauh, dengan hasil adanya respon 6-20% kasus. Berbeda dengan cetuximab, nimotuzumab yang merupakan antibodi monoklonal humanized rekombinan dari cetuximab itu merupakan simerik, sedangkan NIMO ini merupakan monoklonal yang humanized. Telah diuji melalui tahap 2B dan menunjukkan beberapa hasil yang lebih baik. Penelitian randomized fase 2 oleh Babu terhadap pasien stadium 3 dan stadium 4 yang inoperable itu dibagi dalam 2 grup. Grup A diberikan radioterapi versus radioterapi tambah NIMO, kemudian grup B diberikan kemoradiasi versus kemoradiasi tambah NIMO. Untuk grup A, radioterapi diberikan sebanyak 60-66 gray total dose, kemudian NIMO-nya diberikan 200 mg selama 6 minggu. Untuk grup B, kemoterapi menggunakan platinum 50 mg per minggu selama 6 minggu. Hasilnya, locoregional response 100% pada kemoradiasi kombinasi nimotuzumab versus 70% pada kelompok kemoradiasi saja. Sedangkan pada grup A, kelompok radioterapi dengan kombinasi NIMO sebesar 76% versus 37% pada radioterapi. Penambahan nimotuzumab pada kemoradiasi signifikan menurunkan risiko kematian sebesar 65% dan pemberiannya secara concurrent dengan radioterapi atau kemoradioterapi tampaknya manjur dan cukup aman. Ini list clinical trial beberapa target terapi. Ada trial spektrum dengan panitumumab, ya, kombinasi cisplatin dan 5-FU. Hasilnya angka toksisitasnya itu tinggi. Kemudian trial salut dengan salutumumab yang menggunakan kemo dengan cisplatin yang telah gagal. Ini tidak mempengaruhi overall survival-nya. Kemudian NIMO ini masih ongoing proses. Kemudian beberapa tyrosine kinase inhibitor seperti afatinib dan erlotinib. Erlotinib ini yang dikombinasikan dengan bevacizumab atau cisplatin dan radioterapi. Penambahan NIMO dengan kemoradiasi dapat meningkatkan survival pada lokal advance head and neck squamous cell carcinoma.
Pada pasien dengan lokal advance yang diberikan NIMU, yang dikombinasikan dengan cisplatin dan radioterapi, hasilnya lebih superior dibandingkan dengan pemberian cisplatin dan radioterapi saja, dalam hal peningkatan DFS dan lokoregional kontrolnya. Hasil ini awalnya dipresentasikan pada pertemuan tahunan ASCO tahun 2018 di Chicago oleh Prof. Mark Agulnik. Imunoterapi. Yang termasuk imunoterapi seperti pembrolizumab merupakan antibody anti-programmed receptor 1 yang humanized. Ini menghasilkan objek respon rate sekitar 18-20% pada pasien yang recurrent dan meta head and neck cancer. Responnya cukup bertahan lama. Kemudian selain itu obat ini dapat ditoleransi dengan baik. Efek samping yang serius terdapat pada 10-17% pasien. Selanjutnya, nivolumab yang merupakan inhibitor checkpoint anti-PD1 pada randomized clinical trial fase 3 CheckMate 141 ini mendapatkan hasil peningkatan survival pasien recurrent dan metastasis yang progresif dalam 6 bulan setelah mendapat terapi platinum base, kemudian mengurangi resiko kematian sebesar 30%, median overall survival-nya 9,5 bulan, dan 1 year survival-nya sebesar 36%. Profil keamanan dan kualitas hidup pasien itu menjadi sangat baik. Agen terapi sistemik pertama yang menunjukkan manfaat yang signifikan pada pasien recurrent dan metastasis yang platinum refractory. Untuk stadium recurrent dan stadium metastasis, prognosis pasien dengan recurrent atau metastasis biasanya jelek, sehingga peran kemoterapi sangat terbatas, hanya pada terapi paliatif saja. Pada paruh kedua abad terakhir, berbagai macam obat, baik yang single ataupun kombinasi, ini telah diuji dengan respon yang bervariasi tanpa bermanfaat pada overall survival-nya. Sehingga regimen obat yang paling efektif belum diketahui pada saat ini. Pengobatan lini pertama yaitu agen sitotoksik seperti methotrexate, bleomycin, platinum, itu masih lini pertama sampai diperkenalkan terapi target pada tahun 2000-an. Terapi kombinasi cetuximab, cisplatin, dan 5-FU yang kita kenal sebagai regimen ekstrim, ini menjadi standar pengobatan lini pertama yang berdasarkan manfaat overall survival-nya jika dibandingkan dengan terapi standar sebelumnya. Pemahaman terkini tentang peran disfungsi imun pada head and neck squamous cell carcinoma ini menetapkan imunoterapi sebagai pengobatan yang cukup menjanjikan. Pembrolizumab yang merupakan inhibitor PD1, PD1 yang digunakan sebagai terapi tunggal atau kombinasi dengan platinum dengan 5-FU, baru-baru ini menggantikan regimen ekstrim sebagai pengobatan ini pertama pada pasien yang recurrent dan metastasis berdasarkan data randomized clinical trial fase 3 KEYNOTE 048. Sayangnya pasien dengan yang recurrent dan metastasis kambuh kembali setelah lepas pengobatan. Pilihan terapi setelah pengobatan lini pertama awalnya tidak ditentukan dengan baik sampai inhibitor PD1, nivolumab, dan pembrolizumab direkomendasikan untuk pengobatan lini kedua pada pasien yang progresif setelah mendapat terapi platinum base. Ini adalah tabel beberapa obat sitostatik yang digunakan sebagai single terapi. Kita lihat platinum, 5-FU, ifosfamid, serta docetaxel ini mempunyai overall respon rate yang lebih superior dibanding yang lain. Kemudian tabel ini menunjukkan beberapa studi yang membandingkan single agent dengan terapi kombinasi pada metastasis setting, yang semuanya menunjukkan terapi kombinasi ini lebih superior dibanding single agent. Tabel ini menunjukkan beberapa regimen untuk terapi paliatif yang dimaksud terapi first line, yaitu pembrolizumab, baik secara single ataupun kombinasi dengan kemoterapi.
regimen ekstrim yang menggunakan cetuximab dengan kemoterapi standar. Kemudian untuk second line-nya yaitu obat inhibitor PD-1, yaitu pembrolizumab dan nivolumab yang digunakan setelah penggunaan derivat platinum. Ini standar terapi sistemik pada head and neck, mulai dari induksi kemoterapi sampai settingan recurrent. Nah, kesimpulan umum, head and neck squamous cell carcinoma pada umumnya dapat diterapis secara pembedahan dan atau radioterapi, utamanya pada stadium dini. Terapi sistemik sitostatik ini sudah established yang dikombinasikan dengan radiasi primer atau adjuvan, serta dalam terapi paliatif untuk kasus recurrent atau metastasis jauh. Nimotuzumab umumnya diterapi dengan baik, lebih sedikit toksisitas pada kulit dibandingkan dengan antibodi monoklonal lainnya, seperti cetuximab. Cetuximab atau antibodi anti-EGFR ini digunakan sebagai pilar keempat dalam bentuk terapi target, itu telah established. Terapi individu yang tepat bersama dengan komunikasi yang multidisiplin yang efektif tidak hanya membantu memastikan tumor terkontrol dan kelangsungan hidup yang lebih lama, tetapi juga kualitas hidup pasien dapat dipertahankan atau bahkan dipulihkan. Ya, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Dr. Indra.